Bagaimana setelah kalian menyaksikan video yang di awal tadi? Tentunya kalian akan berkata itu adalah peristiwa yang mengerikan. Tentu saja, kita sering melihat peristiwa tabrakan yang terjadi di jalan raya. Mungkin dari kalian ada juga yang pernah mengalami peristiwa tabrakan. Bisa saja tabrakan itu antara mobil dan mobil, atau antara mobil dan sepeda motor, atau antara mobil maupun dengan pejalan kaki. Nah, di saat ini kita tidak akan membahas betapa mengerikannya peristiwa tabrakan itu. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah konsep fisika apa sih yang terjadi ketika peristiwa tabrakan. Konsep fisika yang terjadi ketika adanya peristiwa tabrakan yaitu konsep tumbukan. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa sih itu tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa ketika dua benda yang saling bergerak bertemu. Contoh lain dari peristiwa tumbukan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya ketika terjadi tabrakan saja, tetapi ketika kita bermain bola biliar, kemudian ketika kita melempar bola ke tanah, melempar bola ke dinding, di situ juga terjadi proses tumbukan. Tumbukan dapat juga terjadi ketika salah satu benda diam dan benda yang lainnya bergerak. Jadi, tidak hanya berlaku pada dua benda yang sama-sama bergerak kemudian bertemu. Berdasarkan sifat kelentingan benda, maka tumbukan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa sih tumbukan lenting sempurna itu? Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan yang terjadi pada dua benda yang dimana ketika proses tumbukan itu terjadi tidak ada energi yang hilang. Artinya energi sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Begitu juga dengan momentum. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan dari kedua benda tersebut adalah sama. Ketika kalian mendribble bola basket, maka posisi tangan kalian akan memukul bola ke arah tanah. Dan ketika bola mengenai tanah, maka bola basket akan terpantul kembali ke tangan kita dengan tinggi yang sama. Jadi, pada tumbukan lenting sempurna berlaku dua hukum kekekalan. Yang pertama, hukum kekekalan energi kinetik, dan yang kedua adalah hukum kekekalan momentum. Selanjutnya adalah tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Dikatakan tumbukan lenting sebagian karena pada proses tumbukan ini terjadi kehilangan energi atau ada energi yang hilang sesudah terjadi tumbukan. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Contoh untuk tumbukan lenting sebagian dapat kita amati ketika kita melemparkan atau ketika kita menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu. Kita akan melihat ketika bola menyentuh tanah maka bola akan memantul. Ketika bola memantul, maka akan terjadi perbedaan ketinggian pada setiap pantulan bola. Hal itu terjadi karena ada energi yang hilang dari bola, sehingga mengakibatkan ketinggian dari setiap pantulan bola akan berbeda-beda. Contoh lain dari peristiwa tumbukan lenting sebagian yaitu ketika kita memukul paku dengan menggunakan martil ke dinding, maka ada panas yang dihasilkan pada ujung paku. Nah, sebagian energi yang hilang tersebut diubah menjadi energi panas. Tumbukan yang selanjutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, pada tumbukan ini kedua benda akan saling menyatu atau saling menempel setelah terjadi peristiwa tumbukan, sehingga kecepatan kedua benda setelah bertumbukan akan sama. Contoh untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, misalnya ketika kita akan menembakkan peluru kepada target. Misalnya target itu adalah sebuah balok. Ketika kita menembakkan peluru tersebut ke balok, maka peluru itu akan bersarang atau tertempel atau menyatu dengan balok tersebut. Kemudian antara balok dan peluru tersebut akhirnya bergerak secara bersama-sama. Setelah kalian memahami tentang konsep dari tumbukan itu sendiri, saat ini saya akan memberikan persamaan-persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menjawab soal-soal tentang konsep tumbukan. Berikut ini adalah persamaan dan contoh soal untuk materi tumbukan.
Kita mulai dari persamaan tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian. Persamaan yang pertama dapat kita lihat yaitu persamaan umum untuk tumbukan, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Selanjutnya, persamaan yang kedua yaitu E sama dengan minus delta V aksen per delta V sama dengan minus V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Persamaan yang ketiga yaitu E sama dengan akar H2 per H1. Dan untuk persamaan yang ketiga ini dapat kita gunakan apabila benda berada pada ketinggian tertentu atau dengan nilai H. Selanjutnya, E adalah koefisien restitusi. Dan untuk tumbukan lenting sempurna, nilai E-nya sama dengan 1, dan pada tumbukan lenting sebagian, nilai E-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Selanjutnya, persamaan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini persamaannya adalah M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Tanda aksen menandakan bahwa keadaan setelah terjadi tumbukan. Keterangan untuk setiap persamaan, M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda kedua sebelum tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah terjadi tumbukan, V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah terjadi tumbukan, dan V aksen adalah kecepatan kedua benda setelah terjadi tumbukan. Dan untuk V aksen ini berlaku pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Berikut ini adalah contoh soal untuk tumbukan tidak lenting. Kenapa dikatakan soal ini adalah soal untuk tumbukan tidak lenting? Karena di soal dikatakan bahwa peluru menancap ke dalam balok. Hingga dari soal, kita dapat melihat besaran-besaran yang ada yaitu massa dan kecepatan. Massa dari peluru yaitu 20 gram atau peluru bisa kita simbolkan 1 dan balok kita simbolkan dengan 2. Massa dari balok adalah 10 kg dan kecepatan dari balok berubah menjadi 30 cm per sekon setelah terkena peluru. Berdasarkan soal ini, kita dapat menentukan apa saja yang diketahui, yaitu M1 sama dengan 20 gram diubah ke kilogram menjadi 0,02, M2 sama dengan 10 kg, V2 sama dengan 0 karena balok mula-mula dalam keadaan yang diam, V2 aksen sama dengan 30 cm per sekon menjadi 0,3 meter per sekon, dan ditanya adalah V1. Penyelesaian untuk soal ini, karena peluru dan balok bersatu setelah terjadi tembakan atau tumbukan, maka V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen, atau nilainya sama dengan 0,3 meter per sekon. V1 aksen adalah kecepatan peluru setelah terjadi tumbukan, V2 aksen adalah kecepatan balok setelah terjadi tumbukan, dan V aksen adalah kecepatan dari si peluru dan balok setelah terjadi tumbukan. Berdasarkan dari persamaan hukum kekekalan momentum, diperoleh persamaan untuk tumbukan tidak lenting, yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. 0,02 dikali V1 yang akan kita cari ditambah 10 dikali 0 sama dengan 0,02 ditambah 10 dikali dengan 0,3. Hasilnya adalah 0,02 dikali V1 sama dengan 3,006. Sehingga V1 sama dengan 3,006 dibahagi dengan 0,02, hasilnya adalah 150,3 meter per sekon. Demikianlah penjelasan tentang materi tumbukan di saat ini. Semoga kalian boleh paham dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menantikan video-video saya berikutnya. God bless you all. Bye-bye.